mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana Islam mengelola harta. Telah kita sampaikan bahwa fungsi utama harta selain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga dipergunakan harta itu untuk berbuat kebajikan, alat untuk berjihad fi sabilillah dalam seluruh aspek kehidupan. Maka di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu, mereka orang-orang yang telah beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu, lalu orang tadi itu tidak ada sedikit pun keraguan atas keimanannya itu. Jadi apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia percaya sepenuh hati, tidak ada sedikit pun di hatinya meragukan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, summalam wajahadu bi amwalihim, lalu mukmin yang sempurna yang baik itu adalah wajahadu bi amwalihim, mereka yang berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan juga dengan jiwa raganya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang benar itu adalah mukmin yang mengimani Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan. Yang kedua, dia berjuang dengan hartanya dan juga jiwa raganya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini adalah memperkuat apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa harta tidak hanya untuk memenuhi keperluan kita sehari-hari, tetapi harta itu juga menjadi sarana dan wasilah bagi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ini ketika Allah perintahkan berjihad, yang disebut duluan itu jihad dengan harta. Wajahidu bi amwalikum, barulah wa anfusikum. Jihad dengan kekayaan kita, barulah jihad dengan jiwa raga kita. Ini artinya Islam memandang harta itu bisa menjadi sesuatu yang memuliakan bagi kita kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Maka motivasi kita sebagai orang Islam ketika berusaha mengumpulkan harta itu tidak murni hanya untuk keperluan hidup kita, tetapi hendaknya ada motivasi kita kumpulkan harta itu untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita temukan ayat-ayat bagaimana anjuran untuk berinfak fi sabilillah, dan juga ancaman bagi mereka yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 4 hal yang mesti kita sadari terkait dengan harta ini. Yang pertama adalah
kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat Allah dalam mencari harta benda. Satu, harus sadar bahwa dalam mencari harta benda ini ada aturan-aturan Allah yang harus kita patuhi. Contoh, kalau dia seorang pedagang tidak boleh berdagang dengan cara menipu. Itu aturan Allah. Jika dia berusaha, jauhilah riba. Itu aturan Allah. Jadi harus sadar bahwa dalam mencari harta ini ada aturan-aturan Allah. Nah, ikutilah aturan itu. Yang kedua, kesadaran bahwa harta yang kita miliki di samping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, harta itu juga menjadi alat untuk melakukan amal kebajikan. Ini harus sadar. Tidak hanya untuk keperluan diri kita, tapi juga niatkan kita mencari itu untuk berjuang dengan harta itu. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Ketika harta itu sudah ada di genggaman kita, harus disadari bahwa di harta itu ada hak orang lain, ada hak mereka yang memerlukan. Hak ini ada dua sifatnya. Ada yang sifatnya wajib. Yang wajib itu zakat. Ya. Jika harta itu sudah memenuhi ketentuan agama kita, nisabnya terpenuhi, jangka waktunya atau haulnya terpenuhi, maka di situ wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan. Masing-masing sudah ada aturannya masing-masing. Nah, itu harus sadari. Bahkan mereka yang tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain di dalam harta itu, maka harta itu menjadi penyakit. Harta itu malah menjadi penyakit. Maka Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, ini Allah merintahkan, ambillah harta orang-orang kaya yang beragama Islam, yang hartanya sudah wajib zakat. Itu perintahnya diambil. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, biar suci harta itu. Ya, suci, bersih harta itu. Jika tidak, maka seluruh harta itu menjadi kotor. Tapi kalau sudah dikeluarkan yang misalnya zakat emasnya, zakat apanya, sudah menjadi bersih sisa hartanya. Nah, ini harus disadari. Ada juga Islam mengatur selain yang wajib, ada juga namanya yang tatawwu, yang sifatnya adalah sunnah. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Insyaallah lain waktu kita bahas. Ya. Ada hibah, ada hadiah. Banyak Islam memberikan konsep tentang bagaimana kita membelanjakan harta itu di jalan Allah. Banyak opsinya. Yang lewat setiap habis sholat tuh tertulis kotak infak. Nah, itu bagian daripada sarana membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan berkesempatan kita menguraikan satu persatu itu. Berikutnya adalah perlu juga ditanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa di dalam harta itu hendaknya dimanfaatkan untuk keperluan amar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk dakwah ilal khair. Ya. Karena memang bagaimanapun dakwah apapun bentuknya memerlukan itu. Ya. Kita lihat dakwah Rasul di awal-awal ketika Nabi diutus menjadi seorang Rasul, itu berdakwah. Salah satu penyokong dana dakwah Nabi
itu adalah dari istrinya sendiri. Siapa? Khadijah. Khadijah itu orang kaya raya, saudagar sukses. Tapi dia faham bahwa harta itu tidak hanya untuk keperluan dirinya. Ada fungsi harta yang lain, diantaranya adalah lid-da'wah ilal khair. Digunakan harta itu untuk keperluan dakwah dalam kebajikan. Maka harta itu semuanya dia pergunakan untuk keperluan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga perlu mengenal bagaimana Al-Qur'an memperingatkan tentang harta ini. Ya, ada beberapa peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan harta ini. Ini disampaikan agar kita waspada, jangan sampai salah kita dalam mengelola harta yang kita punya. Dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, Allah sampaikan bahwa harta itu berpotensi melalaikan. Ya, harta itu punya potensi besar melalaikan pemiliknya. Lalai dari apa? Lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai harta bendamu juga anak-anakmu melalaikan kamu. Ini artinya harta itu berpotensi melalaikan kita. Begitu juga dengan anak keturunan kita, berpotensi melalaikan kita an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang dengan harta, dengan anak itu membuatnya dia lalai, kata Allah, faulaika humul khasirun. Itulah orang yang merugi. Padahal berkesempatan dia dengan harta itu, andaikan dia tidak lalai, itu bisa membuat dia beruntung di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Nah, ini peringatan pertama Allah bahwa harta itu punya potensi melalaikan pemiliknya. Yang kedua, Al-Quran juga menginformasikan bahwa harta itu adalah cobaan. Harta itu sebagai cobaan. Surah Al-Anfal ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah olehmu semua, annama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta-hartamu dan juga anak-anakmu fitnah, itu jadi ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, berdasarkan ayat ini, harta itu juga bagian daripada ujian yang Allah berikan. Ujian. Nah, namanya ujian itu, kalau kita lolos dengan ini, naik kelas kita. Kalau gagal, ya nggak sukses kita dengan ujian itu. Kita dikatakan sukses dengan ujian harta manakala harta itu yang dititipkan Allah itu membuat kita semakin mulia di hadapan Allah. Caranya gimana? Keluarkan zakatnya, keluarkan infak sedekahnya dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita akan mulia dan kita sukses dengan ujian harta. Kemudian yang ketiga, Allah juga mengingatkan bahwa harta itu tidak bisa memberi pertolongan di hari akhir. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 10.
lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini orang-orang kafir. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika Allah berikan harta benda mereka itu tidak memberi manfaat sedikit pun nanti dari kiamat. Tidak ada gunanya harta yang dia miliki. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang kafir. Nah, sebetulnya tidak hanya orang kafir. Orang yang mengaku Islam pun kalau hartanya tidak dikelola sesuai dengan yang Allah ajarkan, sesuai dengan yang Rasul ajarkan, itu juga menjadi penyesalan. Menjadi penyesalan. Dan menariknya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti orang ini sudah berada di alam akhir, ya, dimatikan oleh Allah, itu ada penyesalan. Dan penyesalan yang paling diinginkan adalah terkait dengan harta. Ya, terkait dengan harta. Diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal dengan hartanya itu minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku sebentar saja ke dunia ini. Untuk apa? Salat? Bukan. Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkan aku, berikan aku kesempatan sebentar aja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Wa akum minas solihin, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi luar biasa harta ini. Maka carilah harta dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. Setelah kita miliki, kelola harta itu sesuai dengan ajaran Islam. Maka harta itu membawa kebahagiaan buat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini luar biasa. Dan Islam sudah memberikan jalan-jalannya, banyak jalan. Gak mampu yang wajib zakat, ya ada cara yang lain. Ada infak, ada sedekah, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, menginfakkan harta di jalan Allah itu menjadi ciri utama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan di dalam ayat itu beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Dan ciri pertama yang Allah sebutkan di situ adalah orang yang rela dengan senang hati membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan segeralah kalian meraih surganya Allah. Yang surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tentunya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang, berada, berkecukupan, ataupun fid dharra, dalam keadaan sempit. Dia sendiri pun perlu sebetulnya, tapi dia masih bisa berbagi dengan orang lain. Inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya, menginfakkan harta di saat lapang maupun sempit itu menjadi ciri bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada ciri-ciri yang lain, tapi yang menarik adalah yang disebutkan ciri utamanya adalah harta.
Dia infakkan harta itu baik di saat lapang maupun sempit. Nah, sekarang dalam surah Al-Baqarah ayat 254, ya, di situ malah perintah infak itu dengan kalimat yang lebih tegas lagi. Kalau tadi berupa berita, ya kan, bahwa orang bertakwa itu cirinya orang bertakwa itu gemar berinfak, itu berita. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu langsung dengan fi'il amar, berupa perintah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah panggil orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah. Perintah itu, infakkanlah. Apa yang diinfakkan? Mimma razaqnakum. Apa saja yang telah Allah rizkikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum nanti datang satu masa di mana pada hari itu harta tidak lagi berguna. Ya? Nanti itu ada masanya, harta itu tidak ada gunanya. Kapan itu? Ya, ketika ajal sudah tiba. Maka Allah perintahkan selagi ada kesempatan untuk berinfak, keluarkan infak itu di jalan Allah. Sehingga dengan infak itu Allah akan muliakan hidup kita, insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita cermati firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Di ayat ini ada hal yang menarik. Allah katakan, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah sandingkan sedekah atau infak dengan kebinasaan. Allah katakan wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ada dua hal ya. Satu perintah berinfak, satu larangan, jangan binasakan dirimu dalam kebinasaan. Nah, adakah hubungan antara infak dengan kebinasaan? Ataukah berdiri masing-masing? Urusan infak ya infak, binasa binasa. Nah, ini menarik untuk kita cermati. Jamaah sekalian, kalau kita cermati dan kita renungkan antara perintah infak dan larangan membinasakan, menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, maka akan kita temukan korelasinya yang sangat dekat. Apa hubungannya? Hubungannya adalah apabila umat Islam, anggaplah mayoritas, kikir, ini kan penyakitnya harta itu kikir, ya, nggak mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam ini, untuk kemuliaan Islam ini, maka apa yang terjadi? Dakwah ilal khair terkendala, bahkan bisa gagal. Bagaimana dakwah mencerdaskan umat Islam terhambat? Kadang nggak ada yang menginfak. Bagaimana dakwah mengentaskan umat Islam dari jeratan kemiskinan? Terkendala.
Kenapa? Orang yang punya harta, dia tahan semua hartanya. Program rehab rumahkah misalnya, pembangunan masjid misalnya, mendirikan gedung-gedung sekolahkah misalnya, atau program-program yang lain lah yang sifatnya itu adalah untuk kemaslahatan umat, itu gak jalan. Maka bisa dipastikan umat itu akan tertinggal. Dia akan tetap dalam kebodohan, dia akan lemah secara ekonomi, sehingga tidak tertutup kemungkinan umat ini akan terjajah oleh mereka yang tidak senang dengan Islam. Itu artinya ketika umat Islam ini menutup mata dengan harta, dia kikir dengan hartanya, sama dengan bunuh diri, sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri dalam kebinasaan. Nah, coba andai kata umat Islam yang berharta itu enggak kikir, sejahtera umat Islam ini. Dari potensi yang wajib saja, yang zakat itu aja terkelola dengan baik, betapa sejahteranya umat ini. Belum lagi yang infaknya jalan, sedekahnya jalan, luar biasa. Nah, maka teringat kita dulu ada seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena dalam waktu yang lumayan singkat, ya, nggak sampai 10 jari dia memimpin tuh, tapi rakyatnya sejahtera. Salah satunya apa? Dia sukses mengelola harta umat itu, dan beliau bisa menjadi contoh panutan bagaimana terhadap harta itu, bagaimana kehati-hatian beliau, ya, dalam menggunakan harta itu. Ini cerita yang sangat masyhur. Ketika dia sedang bekerja di malam hari, ya kan, lalu datang anaknya menemui di ruang kerjanya, di ruang dinasnya. Dia tanya, kamu datang ke sini untuk urusan apa? Urusan pribadi kah, keluarga kah, atau urusan umat? Pribadi ya. Kalau pribadi, aku matikan dulu nih lampu. Kenapa dimatikan, Bah? Ini lampu yang bayar negara. Bagaimana sikap yang seperti itu ada. Nah, karena dari contoh yang seperti itulah umat itu terbangun, tergerak hatinya, dengan sukarela dia belanjakan hartanya itu untuk keperluan umat Islam. Apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan beberapa tahun tidak ada lagi orang yang pantas untuk diberi zakat. Semuanya muzaki. Karena sukses program pengentasan kemiskinan, sukses. Mencerdaskan generasi bangsa, sukses. Dengan apa? Dengan harta benda tadi, dengan baitul malnya. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah bahwa harta itu jika dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu mensejahterakan bagi umat manusia. Sebaliknya, jika umat ini kikir dengan harta yang dia punya, yang kaya nggak peduli lagi dengan yang miskin, ya sudah, itu artinya kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Maka Allah sandingkan itu, ya, ini menarik menurut saya. Di satu sisi Allah perintahkan untuk berinfak, di satu sisi Allah larang kita menjatuhkan diri kita sendiri dalam kebinasaan. Kurang lebih seperti itulah uraiannya. Nah, sekarang Allah juga ingatkan larangan menumpuk harta benda. Ya, Allah melarang kita menumpuk harta benda. Seperti apa larangannya? Dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 34 sampai 35, Allah ceritakan, Allah jelaskan seperti apa ancaman Allah bagi orang yang menumpuk harta dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah sebutkan
Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Adapun orang-orang yang menumpuk-numpuk harta bendanya, minadz zahab, apakah itu emas, fiddah ataupun perak, intinya harta benda. Dia tumpuk-tumpuk itu semua. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Lalu harta yang dia miliki itu tidak ia infakkan di jalan Allah. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira. Ini sebetulnya meremehkan ini. Berikan sebuah ancaman. Berikan sebuah peringatan kepada mereka. Apa peringatannya? Mereka akan mendapatkan azabun alim. Azab yang sangat pedih. Seperti apa pedihnya ancaman Allah? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti pada hari akhir, yuhma 'alaiha, harta benda itu akan dipanaskan. Ya. Fatukwa biha jibahuhum. Lalu harta yang sudah panas itu akan ditempelkan jibahuhum, di dahi-dahi mereka. Wa junubuhum, di lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan juga ditimpakan di punggung-punggung mereka. Jadi harta yang dikumpulkan itu akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksanya. Caranya apa? Allah jadikan harta itu menjadi barang yang sangat panas, lalu benda yang panas itu dia tempelkan di dahinya, di lambungnya, dan juga di punggungnya. Kemudian penjaga neraka mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta benda yang dahulu kalian kikir dengannya, kalian simpan untuk keperluanmu sendiri saja. Fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang telah kamu simpan itu. Ya, ini kan ancaman ini. Ya, ini ancaman yang luar biasa pedihnya. Jadi Allah jelaskan harta benda yang dia simpan, tidak ia keluarkan, dia infakkan di jalan Allah, harta benda itu nanti akan dijadikan sebagai bahan siksaan mereka. Dipanaskan itu lalu ditimpakan kepada kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini ada dua pendapat yang saya temukan terhadap komentar ayat ini. Yang pertama adalah pendapat Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kanzun, harta yang tersimpan itu, yang kelak itu akan menjadi bahan bakar kita di neraka. Yang dimaksud di sini adalah menyimpan harta kekayaan lalu tidak mau mengeluarkan zakatnya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Jadi dua. Kalau zakat kan wajib. Jadi tidak cukup hanya dikeluarkan zakatnya. Kalau menurut Imam As-Sabuni, nggak cukup hanya dengan zakat, tapi harus diikuti dengan infak, sedekah, dan yang lainnya. Nah, sedangkan menurut Ibnu Umar, yang termasuk kategori ganjun di sini adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi bila sudah dikeluarkan zakatnya, maka harta sisanya yang disimpan itu tidak masuk kategori kanzun tadi. Ini berbeda dengan pertama tadi. Yang pertama tadi lebih ngeri. Gak cukup hanya dikeluarkan zakatnya, tapi juga harus dikeluarkan infak sedekahnya. Nah, kalau Ibnu Umar, asalkan harta itu sudah dizakati, selamat dia. Jelas ya? Nah, jadi lebih menekankan kalau As-Sabuni ini ya dermawannya itu nggak kehitung itu, tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah pun dia kerjakan. Ini kehati-hatian. Ya diambil secukupnya untuk dirinya lah.
untuk keluarganya. Selebihnya kalau sudah cukup, ya belanjakan sebanyak-banyaknya. Karena harta itu ya jangan sampai nanti di hari akhir menjadi penyesalan, bahkan menjadi bahan siksaan buat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah yang sangat menarik ketika Allah turunkan ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidaklah sampai kepada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa menginfakkan, membagi harta benda yang kamu sangat cintai. Ya. Jadi Allah katakan lan tanalul birra, kamu tidaklah sampai kepada derajat kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa membagi hartamu yang sangat kau cintai. Ketika turun ayat ini, bagaimana respon para sahabat? Luar biasa, direspon secara spontan. Ayat ini kan kurang lebih menyuruh agar harta yang kita cintai itu kita infakkan. Maka dengan begitu cepatnya dan dengan begitu sigapnya para sahabat itu berlomba-lomba menginfakkan harta yang dia punya, bahkan tidak hanya harta yang sisa, harta yang paling dia cintai dia infakkan. Ini sahabat. Kalau kita kan yang sisa-sisa aja. Nah, ini sahabat. Misal Abu Thalhah Al-Ansari, ini seorang hartawan dari Ansor, ya, di penduduk Madinah. Ketika turun ayat ini, dia langsung datang kepada Nabi dan memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dia cintai. Jadi kebunnya yang sudah diisi dengan tanaman kurma, sudah sering berbuah dan buahnya sangat lebat, itu dia infakkan semua. Luar biasa. Kalau kita mikir-mikir kan capek nanam dah, tapi ini langsung dikasihkannya ketika mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai pada level kebajikan yang sempurna sehingga kamu bisa memberikan harta yang paling kamu cintai. Ini luar biasa. Oke, karena sudah sampai waktu Isya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini menggugah dan memotivasi kita untuk semakin giat mengumpulkan harta, tapi juga giat membelanjakannya. Ya, silahkan cari harta, tapi carilah harta dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu belanjakan sebanyak-banyaknya fi sabilillah. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.